Ibu. Kediaman Adipati Penjaga Negara sekarang adalah pengkhianat dan pemberontak. Anak sudah menyiapkan surat pemutusan hubungan keluarga untuk ibu. Mohon ibu menandatangani dan membubuhkan cap untuk memutuskan hubungan dengan kediaman Adipati Penjaga Negara. Sayangku. Aku telah menjadi janda selama lebih dari 20 tahun untuk membesarkan kalian. Aku tidak sedikit pun menerima kebaikan dari keluarga kakek dari pihak ibu kalian. Tapi kalian, kediaman Adipati Penjaga Negara baru saja tertimpa musibah. Kalian datang memaksa ibu untuk memutuskan hubungan darah. Sebagai seorang ibu, Pertama-tama harus memikirkan anak-anaknya. masa depan kami berdua, apakah tidak sepenting keluarga pihak ibumu? Mau apa, ibu? Tanda tangani saja dengan baik-baik. Kau memaksa ibu untuk bertindak tidak berbakti dan kasar. Lepaskan. Ini akan merepotkan sekali. Ibu, kediaman Adipati Penjaga Negara sudah hancur. Ibu tidak punya sandaran lagi, tidak punya hak lagi. Kau lepaskan. Shen Sisu, oh Shen Sisu, apakah kau sudah lupa semuanya? Saat kau pertama kali masuk Akademi Kekaisaran, kau sudah menyinggung seorang pangeran, kakek dari pihak ibumu yang berusia 60 tahun. Berlutut di salju selama 3 hari, baru bisa menyelamatkanmu. Tapi kau malah bersekongkol dengan orang lain untuk memfitnahnya. Kau, Orang tua yang tidak mau minggir itu. Kapan aku bisa naik pangkat? Setiap hari kau bilang akan mempromosikanku, tapi belum secepat aku bertindak sendiri. baik. Dan kau, bagaimana kau bisa menjadi jenderal penjaga utara ini? Apa kau tidak tahu diri sendiri? Pamanmu di medan perang, melindungimu dari 3 anak panah. Baru kau bisa memimpin pasukan penjaga utara. Tapi kau malah melaporkannya berkhianat dan bersekongkol dengan musuh. Apa kau punya hati nurani? Kaulah yang menyuruhku pergi berperang. Sekarang aku telah berhasil dan terkenal. Bahkan kekuasaan militer kediaman Adipati Penjaga Negara. Sudah anakmu ini dapatkan. Kau seharusnya bangga padaku, Ibu. Bangga? Aku pasti bangga. Anak yang kubesarkan dengan susah payah. Membunuh ayahku sendiri. Aku berdosa. Lalu bagaimana denganmu? Apa salahku padamu? Jika bukan karenamu, aku pasti sudah bersama kakak Arjuna. Kakak Arjuna adalah satu-satunya putra-putri agung, bangsawan sejati. Kaulah yang merusak masa depanku. Arjuna putra itu playboy dan tidak setia, hidup berfoya-foya di rumah bordil. Kau pikir jika kau menikah dengannya, akan ada hasil yang baik? Kaulah yang memaksa kami berpisah. Jadi kakak Arjuna sampai tertular penyakit kotor. Semua ini salahmu. Aku, Ayu Lestari, telah merencanakan segalanya untuk kalian seumur hidup. Namun pada akhirnya, aku membesarkan 3 musuh. Membunuh ayah dan saudara kandungku. Berakhir seperti ini. Aku harus mati. Aku harus. Ayah, ibu, kakak, Ayu Lestari, datang mencarimu. Maafkan. Aku. Akhirnya tidak ada lagi yang bisa mengatur kami. HMPH. Orang tua yang tidak mati adalah pencuri. Makin cepat mati makin bersih. Lebih baik mati. Kediaman Adipati Penjaga Negara sudah hancur. Dia hidup hanya akan melibatkan kita. Ibu, bangunlah. Kakak masih di penjara, menunggu kau menyelamatkannya. Apa kau tidak peduli padanya lagi? Ada apa ini? Bukankah aku sudah mati?
Ibu, sampai sekarang kau masih bisa tidur? Tidakkah kau memikirkan cara untuk menyelamatkan kakak? Jika bukan karena kau memaksanya masuk Akademi Kekaisaran, bagaimana mungkin dia mabuk dan menunggang kuda sembarangan hingga menyebabkan masalah? Aku belum pernah melihatmu, ibu seberhati batu. Aku terlahir kembali. Kenapa masih melamun? Cepat selamatkan Zixu. Jika malam ini Zixu tidak ditemukan, jangan salahkan aku jika aku terpaksa menggunakan hukum keluarga. Saat kalian membutuhkan bantuanku, kalian mendesakku untuk bertindak. Saat kalian tidak membutuhkanku, itu berarti aku ikut campur urusan orang lain. Sifat posesifmu, baiklah, di kehidupan ini, aku akan membiarkan kalian benar-benar menikmati kebebasan. Tenang saja, selama nenek masih ada, aku pastikan keluarga Xie tidak akan menindas anak-anak keluarga Shen. Nenek memang yang terbaik untuk kami. Jika ditanya siapa orang yang paling kuanggap bersalah di kehidupan lalu, itu adalah Pei Zi. Selain keluargaku, itu adalah Pei Zi. Sepanjang hidupnya, dia lurus dan berintegritas. Hidup sebatang kara, seharusnya dikagumi semua orang. Tapi karena aku memihak dan membiarkan Shen Zhisu pergi, dia diserang musuh politiknya dan bunuh diri di penjara. 3 hari kemudian, dia menanggung celaan yang tak terhitung. Nyonya, jika Anda datang untuk putra mahkota, sebaiknya Anda kembali saja. Ini adalah kesalahan saya dalam mendidik anak. Maaf telah merepotkan Anda. Saya mohon Anda menanganinya secara adil, dan berikan keadilan bagi para korban. Anda benar-benar berpikir begitu? Ya. Anak saya memang sombong. Pantas saja dia mendapat pelajaran. Shen Zhisu, di kehidupan ini, aku tidak akan mengurusmu lagi. Anda pasti akan sangat senang. Penjaga, bawa putra mahkota Markis kemari. Lepaskan aku, beraninya kau. Aku adalah putra mahkota Markis Jingan, dan ibuku adalah putri adipati penjaga negara. Beraninya kalian memukulku, sang putra mahkota. Kediaman adipati penjaga negara tidak akan memaafkan kalian. Beraninya kau. Bagaimana kau bisa mencemarkan reputasi kediaman adipati penjaga negara? Ibu, mengapa kau ada di sini? Tahukah kau, betapa sulitnya hidupku di penjara? Cepat suruh mereka membebaskanku. Kau menunggang kuda sembarangan dan melukai orang. Melanggar hukum. Bagaimana aku bisa membebaskanmu? Kau tidak datang untuk menyelamatkanku. Apakah karena aku tidak menuruti perkataanmu untuk pergi ke Akademi Kekaisaran? Bagaimana kau bisa begitu kejam? Shen Zixu, karena menunggang kuda sembarangan di jalan, menyebabkan kedua kaki rakyat jelata cacat. Sesuai hukum, kau akan menerima 30 cambukan. Pukul. Aku ini putramu, kau hanya melihatku dipukul? Ibu memberimu pelajaran, agar jalanmu ke depan akan lebih lancar. Wanita kejam, tahukah kau betapa memalukannya menerima hukuman cambuk? Jika kau tidak mengurusku hari ini, jangan harap seumur hidup ini, aku akan memaafkanmu lagi. Aduh, sakit, sakit. Tolong, jangan, jangan, jangan. Aduh. Cucuku sayang, di mana Xie Changning? Bukankah dia pergi menyelamatkannya? Bagaimana bisa cucuku dipukuli seperti ini? Kakak. Dia bahkan tidak mengantarmu kembali. Kurasa pikirannya sudah tidak jernih. Kurang ajar, di belakangku. Beginikah caramu menghina ibumu sendiri? Beraninya kau memukulku. Ibu. Apa kau sudah gila? Kalau kau tidak bisa melindungi Zixu, kau berani memukul Zixu saat kembali? Beginikah caramu menjadi seorang ibu? Katakan padaku, apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu? Selalu menuruti dan membujuk mereka tanpa syarat, melindungi dan memanjakan mereka, lalu membesarkan anak-anak yang tidak menghormati hukum, anak-anak durhaka yang tidak tahu berterima kasih? Kau. Aku hanya melukai seorang rakyat jelata. Nyawa Shen Zhisu adalah nyawa. Apakah nyawa orang lain bukan nyawa?
Kau punya kediaman Adipati Penjaga Negara yang mendukungmu, dan kau bisa melindunginya. Beginikah caramu menjadi seorang ibu? Kau memanjakan mereka, menganggap nyawa manusia tidak berharga, tidak menghormati hukum, tidak menghormati ibu. Beginikah caramu menjadi seorang nenek? Semua yang terjadi hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Kau. Jika kau tidak mengurusku hari ini, jangan harap aku akan merawatmu di masa tua. Aku akan membencimu seumur hidupku. Ya, ibu, mintalah maaf pada kakak. Kau tentu tidak ingin anak-anakmu membencimu di kemudian hari, kan? Jika kau tidak mengakui kesalahanmu, kami tidak perlu mengakui Anda sebagai ibu kami lagi. Aku harap kalian berdua punya harga diri. Dan ingat kata-kata kalian hari ini. Aduh. Nyonya, Anda baru saja sakit. Tampaknya Anda berbeda dari biasanya terhadap ketiga tuan muda dan para nona. Dulu aku hanya putus asa, tapi sekarang aku mengerti. Jika mereka sudah menganggapku musuh, mengapa aku harus berharap lebih? Hal yang kusuruh kau lakukan pagi ini, bagaimana perkembangannya? Sudah saya perintahkan para pemilik toko itu. Mereka seharusnya sudah di luar kediaman. Apakah Anda ingin melihatnya? Tidak perlu terburu-buru. Kita tunggu sampai apinya mulai menyala. Buka pintunya, bayar utang. Itu sudah sewajarnya. Kediaman Markis yang terhormat, ternyata belajar dari para preman, menunggak uang. Jika hari ini tidak dilunasi, aku akan melaporkannya ke pejabat. Keluar. Pemilik toko ini benar-benar gila. Ini kan kediaman Markis. Nyonya muda kediaman Markis sangat menjaga harga diri. Sekarang penagih utang datang menagih. Bukankah ini mempermalukannya? Ya, menunggak uang kami tapi tidak membayar. Bayar utang, buka pintunya, bayar utang. Bayar utang. Nyonya besar, ada masalah. Ada dua pemilik toko di luar, membawa buku besar, dan mereka ribut meminta kediaman Markis membayar utang. Cari Xie Changning saja. Kami sudah menemui Nyonya. Tapi Nyonya bilang dia merasa tidak enak badan pagi ini, dan tidak mau bertemu siapapun. Semuanya terserah pada Nyonya besar. Kediaman Markis dikelolanya, tapi dia berani lepas tangan. Nyonya besar, ini gawat. Para pemilik toko itu sudah gila. Mereka bilang jika kediaman Markis tidak buka pintu, mereka akan membawa orang masuk dan menangkap semua orang di kediaman untuk dilaporkan ke pejabat. Cepat bawa mereka masuk. Apa kau tidak malu? Baik. Xie Changning si pecundang ini bahkan tidak bisa mengurus rumah tangga. Untuk apa dia berguna? Kediaman Markis selalu dikelola oleh Xie Changning. Kalian urus saja cari dia. Berani membuat keributan di depan kediaman Markis lagi. Jangan salahkan kami jika kediaman Markis tidak sopan. Nyonya besar, kami tidak peduli siapa yang mengurus kediaman Markis. Bulan lalu, kediaman Markis berutang total uang kepada kami, Rp5.962. Bayar utangnya. Astaga, bagaimana bisa Xie Changning begitu ceroboh sampai lupa membayar? Kalian tenang saja, silakan kembali dulu. Saya jamin, pasti akan membuat Xie Changning datang sendiri untuk meminta maaf dan melunasi semuanya. Nyonya besar, kita semua dari kediaman Markis. Anda membayar, hasilnya sama saja. Utang ini sudah tertunggak sebulan. Bisnis kecil kami tidak bisa menunggu. Jika hari ini uangnya tidak dibayar, kami tidak akan pergi dari sini. Kalian. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Xie Changning, apa yang kau lakukan? Siapa yang melapor ke pejabat? Melapor kepada Anda, Tuan. Nyonya Ayu Lestari, ada urusan apa sampai melapor ke pejabat? Tuan Pei. Ini urusan rumah tangga kediaman Markis. Tidak perlu Tuan Pei repot-repot. Ayu Lestari,
Aib keluarga tidak boleh disebarluaskan. Hal sekecil ini saja kau sampai melapor ke pejabat. Apa kau tidak malu? Aib keluarga lebih baik daripada pencuri dalam keluarga. Hari ini Tuan Pei sudah bersusah payah datang. Mari kita selesaikan semua perhitungan, satu persatu. Setelah ini, kita tetap akan menjadi keluarga yang saling mencintai, kan? Kau. Aduh, Nenek Ratna. Mengambil barang-barangku dan berani membentakku, hari ini, kembalikan semuanya padaku, beserta bunganya. Ibu, hanya beberapa tael perak. Apa perlu sampai begitu? Bukankah lebih baik langsung dibayar saja? Melihatmu membuat Nenek Ratna marah. Sungguh tidak berbakti. Mencela ibumu sendiri di depan umum. Kurasa justru kaulah yang tidak berbakti. Ibu, kau memukulku? Memang aku yang memukulmu. Dasar bodoh yang otaknya tidak jelas. Beraninya kau memukul cucuku? Dasar wanita kejam. Aku akan melawanmu. Jika ibu benar-benar menyayangi cucu-cucumu, seharusnya kau melunasi hutang mereka. Jangan pelit soal uang. Hanya bisa bicara manis, tapi tidak bisa memberikan uang untuk melunasi hutang mereka. Tidak berguna. Tuan Pei, jumlah untuk kediaman Marquis ini sangat besar, dan melibatkan orang luar. Mohon Tuan menanganinya secara adil. Ayu Lestari, kau yang mengurus keuangan rumah tangga. Jadi hutang kediaman Markis tentu saja harus kau lunasi. Memang benar aku mengurus keuangan rumah tangga, tapi ibu mertua mungkin lupa. Saat ibu mertua menyerahkan kediaman Marquis padaku, di rekening publik, hanya ada 300 tael perak. Sisanya kau ubah menjadi aset pribadi. Wah, luar biasa. Ternyata selama bertahun-tahun ini, kediaman Markis sudah ditelan oleh Nenek Ratna. Melihat caranya membela cucunya, kukira dia sangat menyayangi anak dan cucunya. Ternyata dia hanya manis di mulut tapi pahit di hati. Kamu membuat keributan besar ini, bukankah hanya demi uang, demi martabat anak cucu? Akulah, nenek tua ini yang akan menanggungnya. Aduh, sungguh malang nasib keluarga ini. Aduh. Ya ampun. Jika ibu mertua bersedia menanggungnya, itu akan sangat baik. Selama 23 tahun penuh, biaya hidup dan kebutuhan Marquis, semuanya berasal dari mas kawin saya. Karena ibu mertua sudah mengembalikan semua uang dari luar, maka kembalikanlah juga mas kawin menantu perempuan ini. Ternyata selama ini, apa yang dihabiskan Markis adalah mas kawin menantu perempuan. Benar-benar tidak tahu malu. Bukankah baru saja dikatakan, Nyonya tua menguras Markis dan menggunakan mas kawin menantu perempuan untuk menambal lubang. Bagaimana bisa dia bertingkah seperti itu? Ayu Lestari, tidakkah kamu peduli pada martabat anak-anakmu? Ibu, mas kawinmu, seharusnya memang kami yang mewarisinya, untuk kami gunakan. Bukankah itu sudah sewajarnya? Benar. Kau melahirkan kami, jadi kau harus membesarkan kami. Kenapa kau harus menghitungnya untuk kami? Memiliki ibu sepertimu, yang perhitungan, sungguh nasib buruk 8 turunan. Aku perhitungan? Baiklah, kalau begitu, akan kutunjukkan apa artinya perhitungan. Bawa kemari. Ini adalah buku besar Marquis selama lebih dari 20 tahun. Di atasnya tercatat dengan jelas, selama lebih dari 20 tahun ini, biaya hidup dan kebutuhan Marquis totalnya menghabiskan Rp2.804.763. Bayar kembali. Bayar utangnya. Aduh, jangan pingsan sekarang. Nyonya besar Marquis yang terhormat. Pingsan karena buku besar. Jika ini tersebar, betapa memalukannya. Siesi, kau memang hebat. Tentu saja saya hebat. Ibu, apakah ibu menghukum kami seperti ini? Karena kakak tidak menuruti ibu untuk pergi ke Akademi Kekaisaran? Jika kakak menuruti keinginan ibu dan pergi ke Akademi Kekaisaran, ibu tidak akan membuat masalah lagi? Hari ini, bahkan jika saya harus mati, saya tidak akan pernah membiarkan Anda mengendalikan saya lagi. Bahkan jika saya harus menabrakkan kepala saya sampai mati, saya akan membuat Anda menyesal. Aduh, tidak perlu, tidak perlu. Ibu,
Anda membuat keributan seperti ini demi uang. Apakah Anda tidak takut anak-anak Anda akan menjauh dari Anda? Bagaimana nasib kalian selanjutnya? Tidak ada hubungannya dengan saya. Hari ini saya bicara tentang membayar utang. Jangan coba-coba dengan saya hal-hal seperti mencari masalah yang tidak berguna. Ibu mertua, jangan-jangan Anda berutang mahar menantu perempuan dan tidak mau membayarnya, kan? Bagaimana mungkin Nyonya Besar Markis yang terhormat seperti saya akan menunggak utang menantu perempuan saya? Saya akan mengganti uangnya. Apakah Anda puas sekarang? Bagus sekali. Kalau begitu, hari ini, di depan Bapak Pei, mari kita selesaikan masalah utang ini. Agar Anda tidak mendapat julukan tidak tahu malu karena menunggak mahar menantu perempuan. Aduh, saya sendiri merasa malu mendengarnya. Saya tidak bilang tidak akan membayar. Uang sebanyak itu butuh waktu untuk dikumpulkan. Anda harus memberi saya waktu. Ibu, jangan khawatir. Menantu perempuan sudah memikirkannya. Ini. Tadi ada 300 TL di rekening publik. Dari penjualan tanah, toko, barang antik, kaligrafi, dan lukisan milik ibu mertua. Jika digabungkan, totalnya adalah Rp503.863. Sisanya, gunakan saja kediaman Marquis ini untuk melunasi utang. Meskipun jumlahnya sedikit berbeda dari pembukuan, tapi karena kita adalah keluarga dekat, saya menerima kerugian ini. Saya menerimanya. Kau ingin merebut kediaman Markis. Apa yang saya katakan adalah melunasi utang. Uang yang saya keluarkan cukup untuk melunasi 10 kediaman Marquis. Ibu, Uang ini hanya berpindah dari nenek ke ibu. Uang ibu adalah uang kita. Kenapa kau terburu-buru? Tidak membayar utang juga tidak apa-apa. Kalau begitu, saya akan menganggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Dan saya akan tetap menafkahi kalian. Namun, karena saya sudah mengeluarkan uangnya, mulai sekarang, siapapun di kediaman Marquis ini harus mendengarkan saya. Dibiayai oleh menantu perempuan dengan maharnya. Nenek Ratna benar-benar diberkati. Begitu banyak uang, begitu saja dilepaskan. Nyonya Markis sungguh murah hati. Kediaman Markis saya yang terhormat belum sampai pada titik terendah hingga harus Anda lunasi hutangnya. Saya akan berikan semua uangnya kepada Anda. Namun, mulai sekarang, Anda akan berada di kediaman Markis ini sendirian saja. Sungguh baik ibu mertua bersedia. Berdasarkan catatan, harta keluarga kediaman Markis dan sertifikat tanah, semuanya menjadi milik Nyonya Markis. Selain itu, kediaman Markis harus melunasi hari ini hutang para pemilik toko. Kasus penggelapan mahar Nyonya Markis dengan ini ditutup. Ayu Lestari, Anda mendapatkan uangnya, tapi kehilangan dukungan rakyat. Tinggal tunggu saja bagaimana anak-anak Anda di masa depan akan membenci Anda sampai ke tulang. Pembukuan kediaman Marquis telah dibagi dengan jelas. Anak-anak kediaman Marquis sudah dewasa. Mulai sekarang, pengeluaran kredit mereka akan mereka tanggung sendiri. Kediaman Marquis tidak akan diakui sama sekali. Apa? Nyonya, sekarang mahar sudah diambil kembali. Dan kediaman Markis ada di tangan Anda. Apakah Anda bisa sedikit tenang sekarang? Akhir-akhir ini, hamba merasa Anda menyimpan kekesalan. Saya hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya. Orang-orang tak tahu berterima kasih itu masih hidup dengan baik. Ibu, suamiku sudah diurus dengan baik. Tabib bilang jika dirawat dengan baik, dalam setengah bulan pasti akan sembuh. Mohon ibu jangan khawatir. Sini. Bagaimana dengannya? Tidak ada urusanku lagi. Hari ini aku memanggilmu untuk urusan lain. Citra Ayu, selama 2 tahun terakhir menikah ke kediaman Marquis. Kamu telah menderita. Sini.
Di kehidupan sebelumnya, Raka Wijaya mengabaikan Citra Ayu seumur hidup. Aku baru kemudian tahu bahwa Raka Wijaya memelihara wanita simpanan segera setelah menikah. Sekarang wanita simpanan itu sudah punya anak. Ibu, menantu perempuanmu ini tidak menderita. Raka Wijaya tidak pantas untukmu. Hari ini aku memanggilmu kemari karena ingin bertanya padamu. Apakah kamu bersedia bercerai? Ibu, apakah menantu perempuanmu ini berbuat salah? Mohon ibu jelaskan. Menantu perempuan ini pasti akan berubah di kemudian hari. Tidak akan mengulanginya lagi. Mohon ibu jangan mengusir menantu perempuanmu ini. Kesalahannya bukan padamu. Karaktermu sangat berharga. Raka Wijaya yang tidak pantas untukmu. Ibu telah menghabiskan hidup dengan sia-sia. Aku tidak ingin kamu bernasib sepertiku. Jadi, selama kamu mau, ibu pasti bisa membuatmu dari pernikahan ini keluar tanpa cedera. Ibu, aku. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Aduh, anak-anak ini sangat lucu. Apakah mereka semua anak ibu? Ya, tumbuh begitu cantik. Ibu sungguh beruntung. Ibu. Ini adalah wanita simpanan suamimu. Dan anak haramnya. Sudahlah, ibu. Ibu juga baru tahu secara kebetulan. Seperti yang kamu lihat, Raka Wijaya adalah bajingan kejam. Dia tidak pantas kamu habiskan seumur hidupmu. Kehidupan sebelumnya. Ibu dan anak itu masuk ke kediaman hanya dalam 2 tahun. King Wan meninggal karena sakit. Ibu, Sudahlah. ibu tahu, kamu masih perawan. Kembalilah dulu ke rumah orang tuamu, dan pikirkan baik-baik. Pilihan apapun yang kamu ambil. Aku akan menganggapmu sebagai putriku. Jika ingin menikah lagi, akan kubagi setengah maharmu. Jika tidak menikah, akan kujaga kamu seumur hidup tanpa khawatir. Ibu. Wanita simpanan itu serakah dan picik. Raka Wijaya merasa paling benar sendiri. Suka pamer prestasi. Biarkan saja mereka terikat bersama selamanya di kehidupan ini. Di mana Citra Ayu? Aku terluka seperti ini, dan dia tidak ada di sini untuk merawatku. Dia pergi kemana lagi? Setelah kakak ipar dan ibu pergi keluar, mereka tidak kembali. Citra Ayu sangat suka keluyuran. Sebaiknya dia tidak pernah kembali. Aduh, dan Ayu Lestari biasanya mengatur segala hal tentangku, tapi saat aku terluka, dia tidak merawatku secara pribadi. Di dunia ini mana ada ibu seperti ini? Untuk memaksamu masuk Akademi Kekaisaran, ibu rela membuat kita begitu malu. Sudah berapa tahun dia menikah ke kediaman Markis? Semua miliknya, seharusnya menjadi milik kami, anak-anaknya. Kakak, bagaimana kalau kamu melunak saja? Lagi pula, pada akhirnya kamu tidak bisa mengalahkan ibu. Kami, kakak beradik, seumur hidup ini, tidak bisa lepas dari kendali ibu. Terimalah nasibmu. Selama kakak memimpin perlawanan terhadap ibu, aku juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari pernikahan. Tidak ada yang bisa mengendalikanku. Pergi katakan padanya, agar dia mentransfer semua aset itu untuk kuwarisi. Jika tidak, mulai hari ini, aku akan mogok makan. Saat ibu mendengar kakak mogok makan, pasti hatinya akan melunak. Kali ini, aku benar-benar tidak akan makan sesuap nasi pun, atau seteguk air. Aku harus membuatnya menunduk mengakui kesalahannya padaku. Di mana adik kedua? Dia pergi kemana lagi? Kakak kedua kali ini juga terlalu membuat ibu marah. Biasanya ibu tidak mengizinkannya pergi ke rumah bordil. Kali ini, untuk membuat ibu marah, dia sengaja pergi ke rumah bordil. Memang seharusnya begitu. Para pemuda seusianya di Senjing. Siapa yang belum pernah ke rumah bordil? Siapa yang belum pernah mencicipi wanita? Ibu saja yang terlalu mencampuri urusan, mengendalikan kami.
Aku akan segera memberitahu ibu. Nanti, kita bisa bernegosiasi dengannya. Aduh. Tuan muda, silakan minum lagi. Budi, ini pertama kalinya kamu datang ke tempat seperti ini. Kamu harus melihat-lihat dengan baik. Ku dengar, ibumu sangat mengontrolmu. Nanti, jangan sampai saat urusanmu setengah jalan, ibumu tiba-tiba menerobos masuk. Hari ini, kecuali dia datang menjemputku sendiri, dan meminta maaf padaku di depan semua orang, lalu berjanji padaku, tidak akan mengontrolku lagi, barulah aku akan kembali. Tuan muda benar-benar gagah. Kumohon, Tuan muda, kasihanilah aku. Adik Kirana, kakak sangat merindukanmu. Kak Arjuna, Kirana juga merindukanmu. Malam ini, sengaja memanfaatkan saat ibuku sedang marah pada kita kakak beradik. Barulah aku berani diam-diam menemuimu. Ibumu, nenek sihir tua itu, benar-benar terlalu banyak mengatur. Saat kamu menjadi permaisuri pangeran, pangeran ini akan membuatnya berlutut di depanmu dan meminta maaf. Bagaimanapun, dia adalah ibuku. Kak Arjuna, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Aku salah, adikku sayang, kakak minta maaf padamu. Nyonya, ada kabar buruk. Para pelayan membawa kabar. Putra mahkota Markis mogok makan. Tuan muda kedua menginap di rumah bordil. Dan nona ketiga, ternyata sedang bertemu diam-diam dengan Pangeran Daniel. Apa? Apa? Ibu, hamba akan segera pergi membawa orang untuk menjemput mereka kembali. Tunggu. Tidak perlu. Untuk apa dicari kembali? Jika punya tenaga itu, lebih baik pikirkan sarapan besok pagi. Perintahkan penjaga gerbang untuk menjaga pintu dengan baik malam ini. Hari ini tidak ada seorang pun yang boleh masuk. Saya lelah. Pergi istirahat sebentar. Ibu, masa benar-benar tidak peduli pada tuan muda dan nona lagi? Tuan muda, Jangan sentuh aku. Ibu semalam benar-benar tidak mengirim orang untuk mencariku kembali. Bagaimana bisa dia membiarkanku dikaitkan dengan seorang pelacur? ada apa? Tuan muda, semalam Anda bilang suka pada hamba. Sekarang pergilah ke rumahku. Katakan pada ibuku, aku jatuh cinta sedalam-dalamnya padamu. Berjanji akan menikahimu. Benarkah? Dia pasti tidak akan setuju. Aku akan memalsukan untukmu selembar surat utang 100.000 rupiah. Katakan saja, ini adalah mas kawin yang kuberikan padamu. Aku akan mencari mucikari untuk membeli surat perjanjian perbudakanmu. Setelah berhasil, aku akan membebaskanmu. Jangan khawatir, Tuan muda, hamba pasti tidak akan mengecewakanmu. Xie Changning, demi masa depan dan reputasiku, aku tidak percaya kau tidak mau mengalah. Demi kerukunan keluarga ini, aku juga sudah berusaha sekuat tenaga. Orang-orangnya di mana? Semua orang pergi kemana? Sarapannya di mana? Su Qingwan, saat aku tidak ingin melihatnya, mereka selalu berkeliaran di depan mata. Saat aku terluka, mereka semua menghilang. Ibu. Ibu, tidak perlu melihatku seperti itu. Sekarang, kakak Arjuna dan aku saling mencintai. Jika ibu ingin menghukumku, ibu harus melihat apakah kediaman Putri Agung setuju. Aku akan segera menikah. Ibu, jika ibu punya waktu untuk menghalangiku di sini, lebih baik ibu melayani kakak laki-laki tertua. Lagi pula,
di masa depan ibu masih akan mengandalkan kakak laki-laki tertua untuk merawat ibu hingga akhir hayat. Sampai sekarang, apakah ibu pikir aku masih akan mengandalkan kalian? Ibu memukulku, setelah memukul kakak kedua, ibu memukulku. Memang pantas kau dipukul. Berbicara tidak sopan kepada ibu. Anak durhaka, pergi dan berlutut di kuil leluhur. Ah, Siti, apakah sarapan sudah siap? sudah siap. Kau menghukumku berlutut di kuil leluhur? Meskipun kau membawakan sarapan untukku, aku juga tidak akan memaafkanmu. Tidak ada bagian untukmu. Pergilah berlutut dengan tenang. Nona, silakan. Ibu. King Wan, Ibu, aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku ingin dengan Raka Wijaya bercerai secara damai. Ibu, bangunlah. Tidak kusangka, kau sudah memikirkannya secepat ini. Nyonya, Nyonya muda, ibu simpanan dan anaknya sudah datang. waktunya sangat tepat. King Wan, ikutlah denganku. Ibu akan membawamu menyaksikan pertunjukan yang menarik. Suamiku, keluarlah menemuiku. Ayah, kami sangat merindukanmu. Apa ayah tidak menginginkan kami lagi? Benar, anak ini sudah sebesar ini. Anak ini kelihatannya sudah 2 tahun. Mungkinkah setelah putra mahkota menikah, dia punya wanita simpanan di luar? Putra mahkota Markis yang berbudi luhur dan jujur. Bagaimana mungkin punya wanita simpanan? Wanita ini, jelas-jelas datang untuk memeras. Ya, pasti datang untuk memeras. Apa yang dikatakan orang itu benar. Sen Zixu sekarang bertengkar dengan ibunya. Terisolasi dan tak berdaya. Inilah saatnya bagiku untuk memanfaatkan kekacauan ini. Untuk masuk ke kediaman Markis. Suamiku, aku tidak bisa bertemu denganmu. Aku benar-benar tidak bisa hidup lagi. Siapa yang membuat keributan di sini? Nyonya Markis dan istri putra mahkota sudah keluar. Ibu. Menantu perempuan mendengar putra mahkota terluka parah. Mohon ibu berbelas kasih. Biarkan kami, ibu dan anak, bertemu putra mahkota. Anak-anak masih kecil. Mereka tidak bisa hidup tanpa ayah mereka. Berani sekali. Siapa ibumu? Putraku Zisu adalah pria yang bermartabat, lurus dan sopan. Bagaimana mungkin kubiarkan kau mencemarkan nama baiknya? Aku adalah wanita putra mahkota. Mereka adalah anak-anak putra mahkota. Jika ibu tidak percaya, kita bisa melakukan tes darah untuk membuktikan hubungan keluarga. Reputasi dan darah keluarga Marquis. Bagaimana bisa diverifikasi dengan cara rendahan seperti ini? Menurutku, seseorang tahu putraku ingin mencari jabatan resmi dan sengaja mencarimu untuk memfitnahnya. Penjaga. Hentikan. Hentikan semuanya. Ibu, Sizi adalah orangku. Kami saling mencintai dengan tulus. Dia melahirkan anakku. Aku ingin menyambutnya secara resmi ke kediaman, menjadikannya istri kedua dengan status setara. Suamiku. Ini. Istri kedua dengan status setara? Ini. Suamiku. Biasanya sok jadi orang baik, ternyata benar punya wanita simpanan. Malah terang-terangan menjadikannya istri kedua setara. Kenapa tidak berani terang-terangan saat berselingkuh? Uih. Tidak tahu malu, berpelukan di depan umum. Benar-benar tidak sabar. Uih, ih. Suamiku, hamba dengar kamu terluka, tidak bisa bertemu denganmu di luar. Sungguh membuatku sangat khawatir. Jadi aku tidak bisa menahan diri untuk datang menemuimu. Aku mengerti semua perasaanmu. Raka, kau benar-benar melakukan hal yang begitu tercela. Kau menjadikannya istri kedua setara. Putra mahkota, kau anggap aku apa? Dan apa kau anggap keluarga Sukami? Kau sudah menjadi istri putra mahkota selama 2 tahun.
Seharusnya kau sudah puas. Sizi tidak punya status resmi selama 2 tahun. Kau juga seorang wanita, mengapa kau tidak bisa memahaminya? Lagi pula, Sizi sudah melahirkan anak. Dia menanggung penderitaan melahirkan untukmu, kau seharusnya padanya berterima kasih. Kau benar-benar tercela. Kau, bagaimana bisa kau memukul suamimu? Kalau begitu, seorang ibu memukul anaknya. Nona, kau pasti tidak punya keberatan, kan? Nyonya, putra mahkota terluka parah. Anda melukainya. Apa Anda tidak merasa kasihan? Jika Anda ingin memukul atau menghukum, datanglah padaku saja. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Suamiku. Kau, hari ini, aku pasti akan menikahi wanita ini sebagai istri kedua setara. Mengapa harus menyusahkannya menjadi istri kedua setara? Raka, kau tidak bermoral dan tidak tahu malu. Tidak pantas menjadi suami atau menantu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini, aku meminta kalian semua menjadi saksi untukku. Aku akan dengannya bercerai secara damai. Citra Ayu, aku menjadikan Sizi sebagai istri kedua yang setara. Bukannya aku mau menceraikanmu, kenapa kamu harus membuat masalah seperti ini? Aku tidak membuat masalah. Ini adalah bentuk pengabdianku pada kalian berdua, pasangan yang penuh kasih sayang. Bukankah seharusnya kamu senang? Aku, meskipun mantan sekretaris Agung Su telah pensiun, pengaruhnya masih terasa. Aku akan segera memasuki dunia pejabat, dan tidak boleh kehilangan bantuan ini. Pria mana yang tidak punya 3 istri dan 4 selir? Aku tidak memutuskan hubungan denganmu. Kamu juga harus belajar menghargainya. Mengenai perceraian damai, aku anggap saja tidak pernah mendengarnya. Tuan muda memang cerdas. Dia selalu punya alasan untuk segalanya. Dengan putra mahkota seperti ini di kediaman Markis, kediaman Markis cepat atau lambat akan runtuh. Benar, cepat atau lambat akan runtuh. Benar-benar menjijikkan. Anda. Menurutku, jangan bercerai damai saja. Ternyata dia tetap akan memihak putra kandungnya. Ibu mertua tetap melindungi kita. Semua yang terjadi sebelumnya, ternyata hanyalah cara dia untuk mengendalikan kita. Pelayan. Ambilkan pena dan tinta. Aku akan menulis sendiri untuk menantu perempuanku. Surat cerai. Untuk menceraikan pria pengecut pengkhianat istri ini. Baik. Ya. Tidak. Keluarga Su dan kamu tidak ada hubungan lagi. Kamu hanya ingin mengontrolku, tidak ingin aku berhasil, kan? Baiklah, aku setuju membiarkan Sizi menjadi selir. Puas? Untuk apa kamu tertawa? Melihatku terpaksa berkompromi denganmu. Kamu sangat senang, kan? Raka Wijaya. Sudah sejak dulu kuajarkan padamu, jika ingin mendapat, pasti harus rela kehilangan. Tapi kamu terlalu serakah, tak tahu malu dan tak bermoral. Tidak pantas mewarisi kediaman Markuis. Aku sudah melapor pada Kaisar, mencabut posisimu sebagai putra mahkota. Apa, kakak hanya melakukan sedikit kesalahan? Kenapa harus begitu serius? Kita yang anak kandungmu. Kesalahan kecil? Bagus sekali. Kalau begitu, ibu doakan kamu kelak mendapat menantu yang baik. Kesalahan kecil, seperti memelihara wanita simpanan. Kamu, berani-beraninya kamu mengutukku? Ayo, ibu antar kamu pulang. Ayu Lestari. Lihat siapa yang berani mencabut posisi cucu tertuaku. Memangnya kenapa kalau aku yang mencabutnya? Kamu, dasar wanita kejam. Ibu mertua. Karena kelalaianmu, cucumu tumbuh menjadi seperti ini, berakhir seperti ini. Apa kamu benar-benar bisa berhati nurani bersih? Kamu, aduh, nenek. Cepat panggil tabib. Nenek pingsan karena dimarahi ibu. Nenek, nenek.
Astaga, sepertinya kemarahan ibu ini terlalu tidak tulus. Langsung bangun saat disentuh. Kamu. Aduh ini, orang tua sebesar ini masih pura-pura pingsan. Sudah. Panggil seseorang. Bantu nenek turun. Lihat, dia gemetar karena lemah. Cepat. Baik. Ayu Lestari, kau ditinggalkan semua orang dan kerabat, meninggalkan leluhur, mempermalukan leluhur keluarga Sen. Aku akan lihat nasibmu kelak. Lepaskan aku, lepaskan. Wanita, Ayu Lestari, aku tidak akan memaafkanmu, Ayu Lestari. Tunggu saja. Tunggu, kau bukan lagi putra mahkota Marquis. Pergilah hidup dengan kekasihmu di luar. Tutup pintunya. Buka pintunya, Ayu Lestari. Atas dasar apa kau mencabut gelarku? Aku adalah putra sulung sah dari kediaman Markis. Jabatan putra mahkota ini diberikan oleh Kaisar untuk putra Ayu Lestari. Seorang putra sulung dari kediaman Markis yang bangkrut. Siapa dia? Dia sudah diusir sekarang. Kau bisa membawanya pulang dan bertemu setiap hari. Tapi, dia tidak punya gelar bangsawan sekarang. Tidak punya jabatan, tidak punya harta. Tapi tidak apa-apa, kalian punya cinta sejati. Kalau begitu, aku doakan kalian langgeng. Citra Ayu, kau orang yang oportunis. Kau pikir aku tidak bisa bertahan tanpa Ayu Lestari? Tanpa keluargamu, keluarga Su, kalian tunggu saja. Kemarilah. Wanita kejam, berlutut. Jika ibu mertua benar-benar khawatir tentang cucu, Anda juga bisa meninggalkan kediaman Marquis dan tinggal bersamanya di luar. kamu. Nenek. Ibu, mengapa ibu menjadi begitu kejam? Nyonya besar. Tuan muda kedua. Zizu sudah kembali. Seorang janda mengikuti putranya. Kamu, Ayu Lestari. Aku pasti akan meminta Zizu untuk memberimu pelajaran. Cepat, cepat panggil Zizu untuk menemuiku. Tuan muda kedua belum kembali. Namun, dia mengirim seorang pelacur kembali, mengatakan dia ingin menikahinya. Aduh, Nenek, Nyonya besar. nenek, nenek, apakah nenek baik-baik saja? Nenek, tamu harus dihormati. Silakan undang dia masuk. Baik. nenek. Nyonya besar. Hamba telah bertemu Nyonya besar, Nyonya Markis. Hamba Melati Sari dari rumah anggrek malam, datang khusus untuk melamar. Ambang pintu kediaman Markis, bukanlah tempat bagi orang rendahan, untuk diinjak. Hei, usir dia keluar. Meskipun aku hina, itu tidak bisa menghentikan Tuan Muda kedua, yang sangat mencintaiku. Hei, Tuan Muda kedua, surat utang yang ditandatangani dan dibubuhi kep jarinya, sebesar 100.000 rupiah. Tuan Muda kedua katakan itu sebagai mas kawin untukku. Kapan kediaman Markis akan memberikan uangnya, dia akan pulang dan menikahiku. Rp100.000 dari rumah anggrek malam. Para kesayangan, semuanya diikat dan dikirim ke kamar bupati. Bahkan tidak sebanding dengan jumlah itu. Pelayan, telanjangi kesayangan ini dan lempar ke pengadilan. Baik.
Tuan muda kedua berkata, uang ini, silakan minta pada Nyonya. Jika Nyonya tidak memberikannya, dia akan tinggal di rumah bordil dan tidak pulang. Seorang putra markis tinggal di rumah bordil. Reputasi dan karir pejabatnya akan hancur. Nyonya, apakah Anda tidak peduli dengan ini? Di kehidupan sebelumnya, saya memberikan 100.000 rupiah ini, yang akhirnya digunakan oleh Tuan Muda Shen untuk berkolusi dengan pihak asing dan menjebak kediaman Adipati Penjaga Negara. Wanita, kenapa kau masih duduk? Cepat panggil Bupati kembali. Baiklah, saya akan pergi bersama Nona Kiao. Nona Kiao, silakan, ayo pergi. Seorang ibu kandung pasti tidak akan tega pada putranya. 100.000 rupiah ini pasti akan didapatkan. Nenek, apakah ibu suatu hari nanti juga akan mengusirku? Jangan khawatir, selama aku ada, kalian berdua akan baik-baik saja. Selama aku masih menjadi ibu mertua, Ayu Lestari harus berlutut di hadapanku sebagai menantu. Setelah datang ke rumah anggrek malam ini, aku baru sadar, apa itu kenikmatan duniawi tertinggi. Hari-hari seperti apa yang kujalani sebelumnya, ibuku seharian hanya menyuruhku belajar. Hanya belajar. Nyaman. Ibu, kau datang membawa uang. Ibu, selama uangnya dibayar, aku janji, aku akan tetap pergi ke akademi, dan tidak akan membiarkan masa depan dan reputasiku rusak. Ibu, tanda tangani dan bubuhkan cap jarimu. Ibu, tanda tangani dan bubuhkan cap jari. Kehidupan lalu. Mengapa aku tidak bisa melihat dengan jelas? Beraninya aku berpikir untuk mengajari makhluk kecil, yang secara alami rendah ini, untuk menempuh jalan yang benar. Ishu. Ibu benar-benar tidak punya 100.000 rupiah. Mengapa kamu tidak pulang bersamaku dulu? Kita bicara baik-baik di rumah, semuanya demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Kalau begitu, jangan bicara omong kosong, berikan uangnya padaku. HMPH. Dia benar-benar melunak. Ibu, ini juga demi kebaikanmu. Dengan begini, kamu akan mengerti nanti, membesarkan anak-anak yang baik. Itu bergantung pada membujuk. Tapi kediaman Markuis sudah lama dihabiskan hingga menjadi cangkang kosong. Benar-benar tidak bisa mengeluarkan uang. Sekarang nenekmu yang memegang kendali. Bagaimana kalau begini? Pulanglah bersamaku dulu. Kita bicarakan dengan nenekmu sebelum membuat keputusan. Kamu hanya ingin menipuku kembali ke rumah dulu. Apakah kamu menganggapku bodoh? Ishu, bagaimana bisa kamu begitu sembrono? Jika urusanmu dengan pelacur ini tersebar, bagaimana kamu bisa menikah dengan gadis baik-baik? Kalau begitu, tidak jadi menikah. Pokoknya kamu tidak memberi uang. Aku akan menikahinya. Daripada menikah dengan wanita pilihanmu. Jika aku benar-benar bisa menikah dengan tuan muda kedua, maka 100.000 rupiah ini tidak masalah. Ibu, pilihlah, entah berikan uangnya sekarang, atau nikahi dia. Meskipun pernikahan di kediaman Markuis tidak melihat status, tapi juga tidak boleh menikahi gadis yang tidak pantas. Seperti ini. Pergi, kamu pergi, kembali. Jika kamu tidak setuju hari ini, aku akan melompat dari sini. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Tuan muda, jangan melompat. Mari kita bicara baik-baik. Jika hari ini kamu tidak menyetujuinya, aku akan melompat dari sini. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Tuan muda, Tuan muda. Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Jangan membuat ibu takut. Ibu akan menyetujui segalanya untukmu. Untuk 100.000 rupiah itu, kita akan mencari cara. Aku akan mencari cara untuk meminjamnya. Boleh, Tuan muda? Kalau begitu, apakah kamu tahu kamu salah? Aku tahu aku salah.
bisakah kamu turun? Seharusnya dari tadi begini. Kamu memaksaku untuk melompat. Tuan muda, kamu tidak boleh melompat. Jika kamu melompat dari ketinggian ini, akan terjadi sesuatu yang buruk. Bagaimana ibu bisa hidup? Kalau begitu, berikan uang itu untukku sekarang. Kalau tidak, aku akan melompat dari sini. Apakah kamu harus membuat masalah ini diketahui semua orang? Apakah kamu tidak peduli lagi dengan reputasi dan kariermu? Semua ini karena kamu, ibu, memaksaku, anakmu sendiri, sampai mati. Aku benar-benar tidak punya 100.000 rupiah. Kalau begitu, aku akan melompat. Apa yang kalian lakukan? Jangan tahan aku, jangan tahan aku, Kamu benar-benar tidak boleh kenapa-kenapa. jangan tahan aku akan melompat dari sini. Baiklah. Aku setuju kamu menikahi Nona Kiao. Aku akan segera menyuruh seseorang membuat surat nikah dan mengirimkannya ke pengadilan untuk dicap. Apa? Benarkah? Tuan muda, Kakiku sakit sekali, kakiku patah. Tinggi sekali, bagaimana dia bisa jatuh? Dia jatuh dari atas sana. Bukankah itu tuan muda kedua dari kediaman Markis Jingan? Apa dia dilempar keluar dari rumah anggrek malam? Semua pria tidak ada yang baik. Ehu, kamu tidak apa-apa? Ehu. Ibu tidak bisa membayar 100.000 rupiah untuk utangmu. Tapi ibu sudah berjanji akan membiarkanmu menikahi Nona Kiao. Kenapa kamu masih nekat melompat dari gedung? Tuan muda kedua ini menghabiskan 100.000 rupiah di rumah bordil. Dia bahkan melompat dari gedung untuk memaksa ibunya membayar biaya pelacuran. Benar-benar tidak tahu malu. Betul. Nyonya, Surat nikah tuan muda kedua dan Nona Kiao sudah tiba. apa? Jangan khawatir, Jisu. Ibu tidak akan membatalkan janji yang sudah ibu buat padamu. Lihat, Surat nikah ini sudah disiapkan untukmu. Kamu hanya perlu membubuhkan cap jari di atasnya, dan Nona Kiao akan menjadi milikmu. Tidak, Tidak. 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 asalkan kamu tidak mencari mati. Setelah ini ibu akan menuruti semua keinginanmu. Dan tidak akan ikut campur lagi. Nona Kiao, lihatlah. Zizou bahkan melompat dari gedung demi kamu. Cinta yang begitu dalam, aku pun mengakuinya. Asalkan kamu membubuhkan cap jari di surat nikah ini, mulai sekarang kamu akan menjadi nyonya kedua kediaman Markuis. Beraninya kamu. Nona Kiao, ini kesempatan emas. Ibu. Tunggu, Tolong. siapkan tandu. Angkat putra kedua. Kembali ke kediaman. Perlahan, perlahan. masih putra dari kediaman Markis, malah menikahi wanita dari rumah bordil. Melompat demi mengunjungi rumah bordil. Sangat memalukan, ya. Aku mau kereta. Membawa saya seperti ini, berparade di jalanan. Tidak takut mempermalukan kediaman Markuis? Kembali ke kediaman. Angkat dia kemari. Zizu, ada apa denganmu? Zizu, apa yang membuatmu begitu putus asa sampai melompat? Katakan pada nenek. Nenek pasti akan membantumu. Ibu. Zizou bersikeras menikahi gadis dari rumah anggrek malam. Jika aku tidak setuju, dia akan melompat. Jadi aku setuju. Dan sekarang, surat nikahnya sudah ditandatangani. Kau. Nenek. Nenek tidak apa-apa. Di mana tabibnya? Cari tabib.
Tabib, bagaimana kondisi kaki kakak keduaku? Aduh, pincang. Tidak bisa disembuhkan. Apa? Kau tabib palsu. Aku tidak mau jadi pincang, Ibu. Cepat panggilkan tabib istana untukku. Pincang. Menjadi pincang. Bahkan tidak bisa menjadi prajurit. Dia tidak akan bisa lagi mencelakai kediaman Adipati Penjaga Negara. Kau demi 100.000 rupiah, memaksa putramu menjadi pincang. Kenapa kau begitu kejam? Ibu pasti sangat puas sekarang. Kakak tertua pergi, kakak kedua pincang, dan dia menikahi seorang pelacur. Sekarang rumah ini tidak terasa seperti rumah, membuat orang menertawakan kita. Yang menjadi bahan tertawaan bukan hanya mereka berdua. Bukankah kau juga berselingkuh? Ayu Lestari, kau bajingan terkutuk. Dengan begitu banyak uang di tanganmu, apakah kau berencana membeli peti mati untuk dirimu sendiri setelah mati? Benar. Mana uangnya? Aku lebih baik membuangnya ke sungai daripada memberimu 1 sen pun. Cukup. Aku sudah mengantarkan orang itu kembali untukmu. Sisanya, urus sendiri. Suamiku. Suamiku, di mana kamar kita? Menjadi istriku, kau pikir kau pantas? Kembalikan surat utangku. Karena Ayu Lestari tidak mau membayar, kerja sama kita berakhir di sini. Surat utang yang tertulis jelas. Apakah hanya karena kau bilang palsu, maka jadi palsu? Kau. Jika kau tidak mengakuinya, aku akan mengajukan gugatan. Berikan aku surat utang itu sekarang. Aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Begitu banyak orang di luar melihatku masuk. Apa kau pikir kau bisa membunuhku? Surat nikah sudah ditandatangani. Mulai sekarang, aku adalah nyonya kedua Markis yang sah dan terhormat. Semua ini salah Ayu Lestari. Dia yang membuatku sampai seperti ini. Dia tidak pantas menjadi ibuku. Nenek, Putri akan pergi bicara dengan teman-teman dulu. Jarang sekali Putri Agung mengadakan jamuan untuk kita. Bersenang-senanglah, tidak perlu terburu-buru kembali. Kirana. Sekarang seluruh kediaman Markis hanya bisa mengandalkanmu, Nenek. Apa yang bisa kulakukan? Ini kantong wangi perangsang. Besok temani aku ke kediaman Putri Agung untuk jamuan. Cari kesempatan untuk mencapai hasil yang baik dengan Arjuna. Saat itu, biarkan ibumu dan Putri Agung melihatnya. Meskipun mereka tidak setuju, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Baiklah, aku akan mengikuti Nenek. Putri Agung, bunga-bunga ini tumbuh subur sekali. Mari duduk di depan dan beristirahat. Duduk. Siapa di sini, beraninya tidak tahu malu? Di pesta melihat bunga saya ini. Melakukan perbuatan tidak senonoh. Ada apa dengan Kirana Dewi ini? Saya hanya menyuruhnya untuk membuat nasi sudah menjadi bubur dengan kakak Arjuna. Untuk memaksa Ayu Lestari setuju. Tapi saya tidak menyangka mereka akan membuat masalah sampai diketahui semua orang. Penjaga. Bawa pasangan kesayangan ini keluar. Baik. Keluar dari sini.
Arjuna. Ada apa ini? Ibu. Itu Kirana Dewi yang memberi putra Anda obat. Putra Anda tidak sengaja terjerat olehnya. Mohon ibu membela putra Anda. Kirana Dewi. Beraninya kau begitu lancang? Memberi putraku obat? Ibu yang memberi saya kantong wangi perangsang, menyuruh saya untuk memasak nasi menjadi bubur dengan kakak Arjuna, agar saya bisa menikah dengan kakak Arjuna. Ibuku pasti akan melindungiku. Dia tidak mungkin tidak peduli padaku. Ibuku yang memberiku kantong wangi perangsang. Dia menyuruhku membuat nasi sudah menjadi bubur dengan kakak Arjuna, agar bisa menikah dengan lancar bersama kakak Arjuna. Kediaman Adipati penjaga negara benar-benar punya sopan santun yang baik. Berani-beraninya menghasut putri. Menggoda bangsawan kerajaan. Putri Agung, mohon tenangkan amarah Anda. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kediaman Adipati penjaga negara. Semua ini adalah kesalahan hamba karena gagal mendidik putri. Jika Putri Agung memiliki keluhan, hamba akan menanggung semuanya sendiri. Putri Agung menggunakan masalah ini untuk menjebak kediaman Adipati penjaga negara, yang mempercepat kehancuran kediaman Adipati penjaga negara. Keluarga Xie, beginikah caramu mendidik cucuku? Saya masih meminta Nyonya Besar Markis untuk memberikan penjelasan kepada saya. Putra saya tidak boleh dijebak. Kau bilang kantong ini kuberikan padamu. Aku menyuruhmu melakukan perbuatan tidak senonoh dengan Pangeran Danyang. Ya. Semua itu adalah perintah ibu. HMPH. Tidak tahu malu. Tamparan ini untukmu. Tidak tahu malu. Berselingkuh dengan orang lain. Tamparan ini, aku memukulmu. Karena durhaka dan tidak berbakti. Memfitnah ibumu sendiri. Jika aku ingin kau menikahi Pangeran Danyang, mengapa aku harus repot-repot menjodohkanmu dengan orang lain? Tamparan ini. Aku menamparmu agar kediaman Markuis kehilangan muka, menjadikannya bahan tertawaan. Bagaimana bisa aku, Ayu Lestari, anak durhaka sepertimu? Ibu, sekarang kau tidak mengakuinya. Sudah terlambat. Putri Agung, aku adalah putri kediaman Markis. Dan cucu perempuan dari pihak ibu kediaman Adipati penjaga negara. Putri Agung memiliki menantu perempuan sepertiku. Bukanlah kerugian, kan? Kediaman Adipati penjaga negaraku tidak mengakuimu. Putri Agung, kediaman Adipati penjaga negara telah menjadi menteri setia selama 3 dinasti. Tidak pernah menggunakan urusan asmara untuk membentuk faksi demi keuntungan pribadi. Kirana Dewi ini adalah orang luar. Pernikahannya tidak cukup untuk mempengaruhi pendirian kediaman Adipati penjaga negara. Ibu, apakah kau memaksaku untuk melakukan 3? Aku akan tunjukkan 3 padamu. Akan kubuktikan padamu. Cukup. Jangan membuat keributan di kediamanku. Karena kamu adalah putri dari kediaman Markis, Dot dan putraku telah mengambil kehormatannya. Kami akan memberikan penyelesaian. Semuanya, silakan kembali. Belum pergi, apa kalian tidak malu? Kakak Arjuna, saya permisi dulu. Saya akan menunggumu untuk menikahiku. Ibu, hari ini, ibu ternyata tidak membela saya. Membela kamu? Apakah ini agar ibumu mengakui di depan umum, mengajari putrinya, untuk menggunakan cara-cara hina demi menggoda putra sang putri? Atau agar kamu menjerat kediaman Adipati penjaga negara, dan mencemarkan nama baik kediaman Adipati penjaga negara?
Tetapi sang putri dan kakak Arjuna tidak menyalahkan saya ketika saya menikah dengan kakak Arjuna dan menjadi permaisuri pangeran. Saat itu, ibu, ketika ibu melihat saya, Anda harus berlutut dan memberi hormat. Kalau begitu, setelah Anda benar-benar menjadi permaisuri pangeran, baru datang pamer di hadapan saya. Anda begitu kejam pada saya sekarang, Anda akan menyesalinya. Keluar. Nyonya, ada tamu dari kediaman sang putri. Pasti kakak Arjuna datang untuk melamar. Ibu, kamu tidak mengizinkanku bersama Kak Arjuna, tapi Kak Arjuna tetap datang melamar. Sekarang kamu meremehkanku. Tidak apa-apa, nanti kemuliaan masa depanku. Kamu tidak akan bisa ikut merasakannya. Jangan menangis datang memohon padaku nanti. Hah? Keluarga baik mana yang akan datang melamar selarut ini? Kediaman Putri Agung hanya membawa satu tanduk kecil. Bibi, apakah Kak Arjuna yang menyuruhmu datang melamar? Mana maharnya, yang mulia pangeran dan yang menitipkan pesan untuk nona ketiga? Bagaimana mungkin melamar selarut ini? Malam ini pangeran dan yang merindukan nona ketiga. Jadi saya diutus untuk menjemput nona ketiga ke kediaman putri untuk bertemu. Jadi, Putri Agung tidak mempermasalahkan kejadian hari ini? Tentu saja. Itu hanya perasaan muda-mudi yang tak terkendali. Bagaimana mungkin Putri Agung tidak memahami hal-hal kecil seperti ini? Nona ketiga. Pangeran dan yang sudah menunggu Anda. Kalau begitu, Bibi Gui, ayo kita segera pergi. Masuk ke kediaman Putri Agung di tengah malam, pasti akan menimbulkan gosip. Namun saat ini kediaman Markis perlu memanfaatkan pengaruh Putri Agung. Jadi sebaiknya jangan membuat pangeran kecewa. Mengapa hanya disiapkan tandu sekecil ini? Kenapa hanya menyiapkan tandu sekecil ini? Ini juga demi reputasi nona ketiga. Jika datang dengan gegap gempita di tengah malam, takutnya akan menimbulkan gosip orang lain. Kakak Arjuna memang memikirkannya dengan matang. Mulai bergerak. Kenapa dibawa ke pintu belakang? Kenapa tidak lewat pintu depan? Selir masuk ke kediaman. Tentu saja hanya pantas lewat pintu belakang. Selir? Selir macam apa? Tahan dia untukku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Kalian gila. Kakak Arjuna tidak akan membiarkan kalian lolos. Kau pikir siapa yang menentukan posisimu sebagai selir? Tidak mungkin. Aku adalah putri sah Markis, cucu perempuan dari kediaman Adipati Penjaga Negara. Kakak Arjuna tidak mungkin membiarkanku menjadi selir. Nyonya Markis berkata hari ini, kau tidak ada hubungannya dengan kediaman Adipati Penjaga Negara. Adapun kediaman Markis, menurutmu mereka akan demi dirimu menyinggung kediaman Putri Agung? Lepaskan aku. Jika selir Kirana tidak mau masuk sendiri, pelayan ini tidak keberatan menyuruh orang mengangkatmu masuk. Kakak Arjuna pasti karena Putri Agung, jadi terpaksa membiarkanku menjadi selir. Ikatan persahabatan kita selama ini, meskipun sementara menjadi selir, dia tidak akan membiarkanku diperlakukan tidak adil. Kalian tunggu saja akibatnya. Bawa dia masuk. Lepaskan. Lepaskan. Ah. Kakak Arjuna. Kakak Arjuna. Kau pasti melatih. Tidak. Biar ku tebak lagi. Aku tahu sekarang. Kau adalah Dewi Bulan kecilku. Pangeran salah. Hamba di sini.
Kak Arjuna. Apa maksudmu? Bukankah kau bilang hanya aku satu-satunya? Pangeran, adik yang baru, galak sekali, membuatku takut setengah mati. Kau benar-benar masuk ke istana ini untuk menjadi selirku? Kak Arjuna, apa maksudmu? Kalau bukan ibuku yang menyuruhku membujukmu. Dengan penampilanmu yang bodoh dan biasa saja. Aku bahkan tidak akan melirikmu. Dulu, kau tidak bicara seperti ini. Dulu, kau adalah cucu perempuan dari pihak ibu kediaman Adipati Penjaga Negara. Sekarang, kau hanyalah mainan di kamarku. Dan kau masih berharap aku membujukmu, apa kau pantas? Tunggu. Hanya barang mainan di kamarku. Masih ingin aku membujukmu? Apakah kamu pantas? Song Wenjing, kamu binatang. Ternyata apa yang dikatakan ibu benar. Song Wenjing tidak tulus padaku. Aku mau kembali. Ibu pasti akan mencarikan keadilan untukku. Song Wenjing, aku menyesal. Aku mau pulang. Aku mau memutuskan hubungan sepenuhnya denganmu. Sudah menjadi selirku, masih mau pergi? Lepaskan. Berpura-pura menjadi wanita suci dan berbudi luhur di depanku. Wanita, biarkan dia melihat bagaimana kita bertiga bersenang-senang. Ibu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Selir Sen, Anda sudah bangun. Apakah Anda ingin minum? Pulang. Aku harus pulang. Enyas. Aduh, Selir Sen. Kenapa kau menahannya? Jika tidak pergi sekali, bagaimana dia bisa berpaling? Buka pintunya, cepat buka pintunya. Cepat buka pintunya. Selir Sen. Buka pintunya, buka pintunya. Ini aku, cepat buka pintunya, buka pintunya. Ibu, wanita gila mana ini? Berani-beraninya lancang pada nyonya kami. Kau buta, aku nona ketiga. Enyah dariku, biarkan aku masuk. Nona ketiga dari kediaman Markuis. Tadi malam tiba-tiba sakit parah, meninggal mendadak. Kediaman Markuis sekarang tidak punya nona ketiga lagi. Tidak. Aku tidak salah. Kamu adalah ibuku. Bagaimana bisa kamu bilang aku salah? Biarkan aku masuk dulu. Biarkan aku masuk dulu. Kamu tidak tahu malu. Wanita di kediaman Markuis. Tidak boleh kamu libatkan. Ibu. Ibu. Putri Agung memaksa saya menjadi selir. Dan juga Arjuna putra itu. Dia bukan orang sama sekali. Dia bermesraan dengan wanita lain di depan saya. Ibu, aku salah. Biarkan aku kembali, boleh. Kamu seharusnya sudah memikirkannya saat kamu berselingkuh. Aku tidak akan membiarkanmu lagi. Tidak. Kamu adalah ibuku. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Sudah sepantasnya kamu melakukan apapun untukku. Kamu yang pertama kali meninggalkanku, ibumu. Aku tidak bisa mengurusmu. Dan aku juga tidak mau mengurusmu. Itu adalah kesalahan bodoh di masa muda. Masa kamu mau melihatku jatuh ke dalam jurang neraka? Di dunia ini, mana ada ibu sekejam dirimu? Bukankah aku sudah menasihatimu? Bukankah aku sudah mencegahmu? Bagaimana perlakuanmu terhadapku? Semua yang terjadi sekarang adalah hasil dari perbuatanmu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Kalau begitu, tidak bisakah kamu memaafkanku? Seorang ibu seharusnya membantuku. Bukankah seharusnya dia menanggung segalanya untuk anaknya? Kirana, aku tidak berutang padamu. Baik di kehidupan lalu maupun sekarang, aku tidak berutang padamu. Mulai sekarang, kita tidak ada urusan satu sama lain. Tutup pintunya. Ibu. Biarkan aku kembali. Ibu, Ayu Lestari, kenapa kamu tidak mau mengurusku? Ayu Lestari.
Kenapa kamu tidak peduli padaku? Bibi Indah. Kenapa Bibi tidak peduli padaku? Bibi Indah. Aku membencimu. Aduh, cucu kesayanganku. Ayu Lestari memang manis sekali. Dia tidak pantas menjadi seorang ibu. Nenek. Akhirnya nenek datang. Anakku sayang, kamu pasti sudah menderita. Hati nenek rasanya seperti disayat pisau. Nenek, aku tahu hanya nenek yang akan datang menyelamatkanku. Nenek, cepat bawa aku pulang. Nenek, kamu masih punya muka untuk kembali? Dasar wanita. Melakukan hal yang tidak tahu malu seperti ini, membuatku malu di keluarga mertua, membuat sepupumu diejek orang. Kamu berani kembali, kenapa kamu tidak mati saja? Bibi, bukankah biasanya Bibi paling menyayangiku? Aku dan Arjuna Putra adalah hasil perjodohan Bibi, kan? Diam. Kamu sendiri yang tidak tahu malu berselingkuh. Apa urusanku dengan itu? Kalau kau bicara sembarangan lagi, hati-hati aku akan menyuruh orang menyeretmu keluar, dipukuli sampai mati. Dipukuli habis-habisan. Nenek, apa kamu juga tidak peduliku? Nenek. Kirana Dewi, keadaan sudah begini. Sekarang kamu adalah selir Pangeran Danyang, maka layani dia dengan baik. Jika kamu melayaninya dengan baik, dia pasti akan menjadikanmu istri utama. Nenek, dia tidak akan peduliku. Dia akan memukulku habis-habisan. Nenek, ibumu dan keluarga besarmu dari pihak ibu telah meninggalkanmu. Apa yang bisa Bibi dan aku lakukan? Kembalilah ke kediaman Putri Agung dulu dan bersabarlah. Menunggu kakak-kakakmu menjadi pejabat, pasti akan mendukungmu. Kirana Dewi, kembalilah. Tidak mau, Nenek. Nyonya besar, Anda sungguh bijaksana. Cepat pergi, Nenek. Aku tidak mau kembali. Dukungan apa? Mereka bahkan tidak menemuiku. Dukungan apa lagi? Aku tidak mau kembali. Keluarga Xie ini sungguh kejam hatinya. Keluarga Xie ini, betapa kejamnya hati mereka. Ibu, jangan ikut campur urusan orang lain. Pagi ini karena urusan kediaman Markis, aku dimarahi ibu mertuaku sampai tak bisa mengangkat kepala. Cepat berikan aku 30.000 tael. Aku akan membelikannya sesuatu, agar dia senang. Bukan berarti aku tidak mau memberikannya. Sungguh aku sudah tidak punya lagi. Apakah aku punya atau tidak? Aku harus melihatnya sendiri. Lan Yue, sungguh aku sudah tidak punya lagi. Lan Yue. Lan Yue. Ibu menipuku. Bukankah masih ada sebanyak ini? Lan Yue. Cepat letakkan. Itu semua uangku. Mereka hanya cucu kandung. Tapi aku adalah putri kandungmu. Aku akan mengambil ini untuk digunakan dulu. Aku tidak percaya keluarga Xie bisa membiarkan kalian kelaparan tanpa berbuat apa-apa. Lan Yue, Lan Yue, Lan Yue. Aduh. Bagaimana ini? Nyonya, nona ketiga telah dikirim pergi oleh Nyonya Besar. Bibi Indah ada di tempat Nyonya Besar, mengambil lebih dari 20.000 tael perak. Bibi Indah, aku mengambilnya kembali. Nyonya Qin, oh Nyonya Qin, sepertinya kau sangat menyayangi putri kandungmu ini. Sungguh menyayanginya. Baiklah. Baguslah kalau kau punya seseorang yang benar-benar kau sayangi. Astaga. Kenapa kamu tidak menungguku sampai semuanya terlambat? Aku kan tidak bisa menunggu lagi. Dasar wanita, anak-anakku berakhir seperti ini. Apakah kamu puas? Belum terlalu puas. Apa maksudmu, Anda?
Nyonya, ada kabar buruk. Nyonya kedua Markis diculik oleh kediaman Pangeran Yongning. Mereka membawanya dengan genderang dan membuangnya di depan gerbang. Mereka bilang dia tertangkap basah berselingkuh, dan anaknya adalah benih dari selingkuhannya. Omong kosong, Melati Sariku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Bukankah Melati Sari sudah berjanji untuk tidak berhubungan lagi dengan orang itu? Kenapa dia masih tertangkap basah? Apakah itu kamu? Astaga, Aku tidak pernah berselingkuh. Justru ibu yang sangat pandai dalam hal itu. Kirana Dewi seperti itu. Melati Sarimu juga begitu. Anda, Nyonya, Anda harus kuat. Nyonya kedua Markis mengandalkan Anda untuk membantunya. Ibu. Ibu. Lan Yueku sayang. Kediaman Pangeran Yongning berani memperlakukanku seperti ini. Kau harus membantuku. Anakku. Bagaimana ini? Nyonya besar. Nyonya, Tuan Muda membawa wanita simpanan itu kembali, dan kebetulan melihat kejadian ini, dia berteriak ingin masuk untuk memperbaiki tatanan keluarga. Dia pantas. Usir dia. Baik. Nyonya besar berkata bahwa Tuan Muda telah diusir dari kediaman Markis, dan tidak diizinkan masuk. Tuan Muda, silakan kembali. Kalian berani memperlakukanku begini? Setelah aku masuk Kementerian Keuangan, dan memasuki dunia pejabat, aku pasti akan membuat kalian tidak mampu menjangkaumu. HMPH. Sepertinya Nyonya Markis benar-benar menyerah pada Raka Wijaya. Posisi istri putra mahkota ini sepertinya sudah tidak ada harapan. Dasar rubah betina, berani-beraninya kau menggodaku. Di depan suamimu, dia sudah sepenuhnya dibuang oleh kediaman Markis, dan sekarang tidak ada harapan untuk menjadi pejabat. Apalagi yang pantas aku rayu? Memangnya aku punya sesuatu yang bisa kau harapkan? Kau jauh lebih peka dan bijaksana darinya. Tunggu aku selesai mengemasi harta benda berharga. Kita berlima akan pergi jauh dan melarikan diri. Aku akan mengikuti semua katamu. Putri Anggraini. Putri Anggraini. Kau ingin membuatku kelaparan, ya? Aku dan Mas Dimas saling mencintai. Perasaan kami tak terkendali. Terima kasih, suamiku, atas semua tabungan keluarga yang kau berikan. Aku dan anakku sangat berterima kasih. Jalan dunia ini panjang. Kita tidak akan bertemu lagi. Uang. Uangku. Tabib, apakah luka di wajah Bibi Indah bisa sembuh total? Luka terlalu dalam. Mungkin akan meninggalkan bekas luka. Tabib, aku mohon padamu. Bibi Indah sangat peduli dengan wajahnya. Berapapun uangnya, aku akan bayar. Asalkan lukanya bisa disembuhkan. Nyonya, kita sudah tidak punya uang lagi di rekening. Kemarin aku baru saja memberikan 20 juta rupiah kepada Bibi Indah. Di mana uangnya? Kemarin Nyonya membawa uang. Baru saja keluar dari gerbang kediaman sudah dicuri. Makanya Nyonya mencari Tuan Ki. Ingin dia menutupi kekurangannya dengan uang. Itulah mengapa dia tertangkap basah. Nyonya. Aduh. Uang simpananku untuk masa tua. Ayu Lestari, dasar wanita. Kalau bukan karena kamu berdiri acuh tak acuh, bagaimana mungkin Bibi Indah reputasinya buruk dan diusir dari kediaman Pangeran Yongning? Nyonya besar, Nyonya. Tuan muda pertama sudah kembali.
Cepat suruh dia masuk, dia adalah putra sulung Markis. Seharusnya dia memberikan uang untuk mengobati luka bibinya. Tuan muda pertama sudah gila. Apa? Wanita simpanan itu membawa anak dan melarikan diri dengan membawa uang bersama orang lain. Baginda juga menarik kembali surat penunjukan Kementerian Keuangan. Tuan muda pertama terlalu terpukul, jadi dia gila. Nyonya besar. Aduh, nyonya besar ini stroke, ya? Cepat, 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 cepat bantu nyonya besar keranjang. Ayo, Pembalasanmu baru saja dimulai. kau harus bertahan, ya. Nenek, akhirnya kau sadar. Nyonya besar, jangan takut. Ini adalah sequel setelah stroke. Tidak akan membahayakan nyawa, asalkan dirawat dengan baik. Bisa pulih. Sisanya, serahkan pada kalian untuk melakukan rehabilitasi pada nyonya besar. Saya permisi. Kau adalah menantu cucu nenek. Jadi, kau yang akan merawatnya. Cih, aku bersedia menikahimu. Itu untuk menikmati hidup, bukan untuk merawat nenek sihir tua ini. Tidak mau. Kau percaya atau tidak, aku akan menceraikanmu. Kau berani menceraikanku? Aku akan membawa surat utang itu ke pengadilan dan menuntutmu. Aku lihat apa kau punya uang untuk membayarnya. Kau, Suamiku, jangan khawatir, karena aku sudah menjadi nyonya kedua Markis. Aku akan selalu menjadi nyonya kedua Markis. Ibu, menantu perempuanmu ini permisi dulu. HM, pergilah. Bunuh tabib itu. Sayangku, bunuh. Ibu. sekarang kami sakit-sakitan dan gila. Padahal kau punya uang, mengapa kau tidak mengeluarkannya untuk mengobati kami? Kau adalah ibu kandung kami. Ibu kandung? Aku bukan ibu kalian. Apa? Kalian bertiga, hanyalah anak-anak dari cabang kedua keluarga Shen. Aku kasihan kalian yatim piatu sejak kecil. Jadi aku merawat kalian di bawah perlindunganku. Tak kusangka, aku membesarkan 3 serigala rakus yang memeras. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini hanya alasanmu agar tidak mengeluarkan uang. Bagaimana bisa kau begitu tidak bertanggung jawab? Bu Wati, ambilkan kertas dan pena. Huang Mama, ambilkan kertas dan pena. Ini surat cerai untuk keluarga Shen kalian. Mulai sekarang, aku dan keluarga Shen tidak punya hubungan lagi. Kediaman Markuis sudah menjadi asetku. Mulai hari ini, papa nama kediaman Markuis akan diganti menjadi kediaman Xie. Mengingat kita pernah saling mengenal, 3 kamar di halaman barat kediaman Xie bisa kalian tinggali. Tapi, jangan harap bisa menghabiskan 1 sen pun dariku. Ibu. 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 Bunuh tabib Bima. Bunuh tabib Bima. Bunuh tabib Bima. Bagaimana kabar orang-orang itu? Sen Zixu gila, seharian berkeliaran di sarang pengemis, berteriak kepada siapa saja bahwa dia adalah putra mahkota Markis. Pejabat Kementerian Keuangan. Bagaimana dengan Sen Jingyun di kediaman Putri Agung? Seharian bertengkar dengan banyak wanita. HMPH. 2 nyonya di kediaman. Nyonya tahu. Harusnya mati. Mati sia-sia. Semua. Karma.
balas dendam dari kehidupan sebelumnya telah terbalaskan. Semua ini akhirnya bisa berlalu.